Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik? Sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dalam kasih sayangnya. Amin. Kali ini admin akan melanjutkan kisah yang berjudul Janda Muda Ketemu Bujang Lapuk. Sore hari sebelum kantor tutup, Rini dipanggil kepala HRD. Ada apa ya? Aku kok dipanggil Pak Beni? Tanya Rini heran. Jangan-jangan Pak Beni suka sama kamu, Rin, sahut Mia. Apaan sih kamu? Gerutu Rini. Bercanda tahu. Sudah sana, jangan sampai buat Pak Beni nunggu lama, nanti kamu kena masalah lagi. Iya, aku juga mau ke sana sekarang, sahut Rini, yang langsung pergi ke ruang HRD. Setelah merapikan sedikit penampilannya, Rini mengetuk ruang HRD. Tok tok tok, masuk. Terdengar suara dari dalam. Rini membuka pintu lalu masuk. Duduk, ucap Beni, HRD baru yang lebih tua di atas Satria, sembari menunjuk kursi yang ada di depan mejanya. Rini lalu segera duduk. Kamu tahu kenapa saya panggil ke sini? Saya tidak tahu, Pak. Beni tersenyum tipis, lalu memperlihatkan layar laptopnya ke arah Rini. Gadis itu membulatkan matanya menatap layar laptop, apalagi saat di layar laptop itu terlihat kalau dia sedang bicara dengan suara tinggi pada Angga. Saya tidak suka dengan karyawan pembohong yang suka mencari gara-gara dan membawa masalah pribadinya dalam pekerjaan. Apalagi kalau kamu sudah berani bicara kasar pada atasan kamu. Kamu tidak ada hormat-hormatnya sama sekali pada Pak Angga. Bu, bukan begitu Pak, ini gara-gara... Astagfirullah, di video ini sudah jelas tapi kamu masih mau menyangkal, masih mau menyalahkan orang lain. Rini menunduk diam dengan jantung yang berdetak kencang. Saya heran, punya keberanian. Dari mana kamu bersikap seperti itu? Semua karena kesalahan Ayu, Pak. Semua gara-gara dia. Beni menggelengkan kepalanya. Kamu hari ini juga kerja dengan malas-malasan hanya karena punya tim 3 orang. Itu nggak benar. Kamu mau saya pecat baik-baik atau dengan tidak hormat? Jangan Pak, jangan pecat saya mohon. Ucap Rini mulai ketakutan. Karena kalau sampai dia dipecat akan sulit mencari pekerjaan. Kamu tahu kan, kalau banyak pelamar yang datang untuk bekerja di sini, semua masih saya tolak karena jumlah kalian sudah cukup. Kalau mengurangi 1 orang karyawan, tentu akan bisa membuka lowongan untuk 1 orang lagi. Jangan Pak, saya mohon, saya minta maaf. Minta maaf. Kenapa tidak dari tadi kemarin? Kamu minta maaf sama teman kamu benar-benar angkuh. Maafkan saya Pak, saya akan minta maaf sama Ayu dan juga Pak Angga sekarang juga. Tapi sayangnya permohonan maaf kamu sudah terlambat. Karena atasan kamu sebenarnya itu adalah Pak Angga. Sekarang Pak Angga sudah tidak ingin lagi kamu bekerja dengannya. Saya hanya perantara saja. Jadi ini gaji kamu, ucap Pak Beni lalu mengulurkan amplop ke hadapan Rini. Apa Pak? Saya nggak mau dipecat, ucap Rini sambil berteriak dan tidak mau menerima amplop dari Beni. Beni lalu menelpon seseorang. Tak lama kemudian 2 orang satpam masuk. Bawa dia keluar. Karyawan seperti dia tidak pantas bekerja di sini. Barbar, tidak punya sopan santun dan tata krama. Tidak Pak, semua gara-gara Ayu. Dasar Ayu, awas kamu. Astagfirullah, baru kali ini ada karyawan seperti preman. Beni mengusap wajahnya pelan. Ayu, semua ini gara-gara Ayu. Awas kamu. Rini terus memberontak. Kedua satpam langsung melepaskan tangannya dan dari Rini saat sudah berada di luar. Apaan sih kamu Rini? Kita sudah lihat lo rekaman CCTV-nya. Kamu yang curang sama Ayu. Sama kamu yang ngebentak Pak Angga. Harusnya kamu bisa menjaga sikap kamu. Kok Bapak ikut-ikutan salahin aku? Bukankah kita kompak mau menjauhi si Ayu? Tapi bukan cari masalah ya, sahut Satpam Tono. Iya benar, apalagi sama Pak Angga. Lihat sikap kamu itu. Kamu memang pantas dipecat. Kedua satpam itu menatap marah ke arah Rini. Rini lalu segera pergi ke ruangan cleaning service, berharap bisa ketemu Ayu dan melampiaskan kemarahannya. Namun sayang, Ayu masih menyelesaikan pekerjaannya dengan diawasi Satria dari kejauhan. Karena Satria sudah tahu kalau Rini sedang menghadap ke Beni dan pasti gadis itu akan marah dan menyerang Ayu. Jadi kamu dipecat Rin? Rini mengangguk gara-gara si Ayu, munafik itu. Astaga beneran? Tanya Mia dengan mata membulat sempurna. Aku akan membalasnya. Lagian Rin, kenapa kamu bisa jadi sebenci itu pada Ayu?
Padahal malah saja yang merasa disakiti, dia tidak sampai menjahati Ayu loh. Dia hanya menjauhi Ayu saja. Karena malah itu bodoh, harusnya dia membalas Ayu. Jangan diam saja, menangis nggak jelas. Karena aku masih ingin kerja di sini, aku berusaha bersikap profesional. Nggak membawa masalah pribadi sampai ke kantor, yang akibatnya seperti yang kamu terima sekarang. Sahut malah yang ternyata sudah berdiri depan pintu. Lah, aku ingin belain kamu tahu, makanya aku sampai dipecat. Tapi aku nggak pernah kan minta kalian semua menjauhi Ayu sampai memusuhi dia. Dasar kamu malah sudah dibelain malah seperti ini. Lagian Rin, malah benar. Kita juga hanya menjauhi saja, nggak sampai sejauh itu. Menjahati Ayu, apalagi dengan sikap kamu yang seperti preman di hadapan Pak Angga. Kalian, Rini menatap heran teman-temannya. Kita semua tahu kalau kamu nggak ada hormat-hormatnya sama Pak Angga. Wajar saja kamu dipecat. Sudah kerja nggak bener bareng Ayu, malah memfitnah dia. Tadi juga kamu kerja malas-malasan kan sama kita? Ucap Mia. Kalau aku sih nggak suka sama orang ya sudah aku jauhi saja sama orangnya. Nggak perlu membalas apalagi menyerang orang itu yang akhirnya akan merugikan diri sendiri. Seperti yang kamu lakukan. Ucap Mala lalu keluar dari ruang cleaning service. Kamu saja yang bodoh malah. Rini menunjuk Mala dengan telunjuknya. Gita dan Mia saling menoleh lalu menggelengkan kepalanya. Kamu keras juga ya Rin. Sebentar lagi briefing sama Pak Angga. Ayo, ajak Gita seraya menarik tangan Mia. Meninggalkan Rini seorang diri di ruangan cleaning service dengan kemarahannya. Sebelum pulang kerja, semua karyawan cleaning service briefing seperti biasa. Angga selaku pengawas mereka memberikan masukan dan juga penilaian atas kerja semua cleaning service pada hari itu. Kerja dengan sebaiknya dan jangan ada lagi yang membawa masalah pribadi ke dalam kantor ini. CCTV bertebaran di mana-mana. Resikonya kalian akan kehilangan pekerjaan atau minimal mendapatkan SP. Apa kalian paham? Paham, Pak? Baiklah, besok bekerja seperti biasa. Jangan ada yang bermusuhan. Bulan depan akan dipilih wakil pengawas yang akan saya ambil salah satu dari kalian yang terbaik, yang mampu memimpin. Tentu saja yang terpilih akan mendapatkan tanggung jawab yang besar dan juga gaji yang lebih tinggi dari sebelumnya. Semua teman-teman Ayu saling pandang, lalu mulai berkasak-kusuk. Ada yang tertarik dan ada yang tidak tertarik sama sekali. Apalagi akan mendapat tanggung jawab yang besar. Mereka sebagian belum berani. Sekarang kalian boleh pulang, Tita Angga. Ayu dan teman-temannya lalu bubar, kembali ke ruang khusus cleaning service untuk mengambil barang-barang mereka. Ternyata di dalam ruang cleaning service, Rini sedang menangis. Pak Satria, kenapa Bapak malah suka sama si janda itu? Kenapa bukan aku yang jelas-jelas masih gadis yang lebih cocok sama Bapak? Rintihnya dengan terisak. Ayu dan teman-temannya kaget lalu saling menoleh. Tak terkecuali Mala. Mendengar ucapan Rini, Mia langsung masuk ke dalam ruang cleaning service. Rini? Ucap Mia setengah berteriak. Mia, kamu sejak kapan di situ? Detik berikutnya semua teman-teman Ayu masuk, begitu juga dengan Ayu dan Mala. Kita semua sudah dari tadi di depan pintu. Kita semua dengar apa yang kamu ucapkan. Ternyata kamu selama ini juga suka sama Pak Satria. Pantas kamu sangat emosi saat tahu Pak Satria jalan sama Ayu. Itu nggak benar, ucap Rini. Sudahlah Rin, kita sudah dengar semua kok. Timpal Gita yang langsung ngambil barangnya yang ada di loker. Munafik kamu, ucap Mia mengikuti Gita. Mengambil barang-barangnya yang ada di loker, lalu segera keluar. Apa kamu bilang? Ucap Rini tidak terima. Mia menggelengkan kepalanya saja, sudah malas menghadapi teman kerjanya itu. Ayu dan Mala pun sama mengambil barang-barang meja di loker, begitupun dengan yang lain. Setelah mengambil barang-barang di loker, mereka lantas pergi meninggalkan gadis itu sendirian di ruang cleaning service. Padahal dia dari tadi sudah dipecat, tapi kenapa masih saja belum pulang, ucap Yati. Gak nyangka ya si Rini. Iya, ngatain Mala bodoh untuk menutupi busuknya dia. Sahut Gita. Sudah teman-teman, biarkan saja. Lagi pula dia kan mulai besok sudah gak kerja lagi sama kita. Iya, kasihan juga si Ayu, jadi kena sasaran ya. Ya mau bagaimana kalau Pak Satrianya lebih suka sama Ayu, masa kita harus marah sama Ayu? Iya benar, kalaupun kita kasihan sama Mala, tapi semua kan tergantung Pak Satrianya sendiri, siapa yang dia suka. Malah maaf ya, ucap Mia.
Gak apa-apa kok, kalian benar. Semua ada di Pak Satria, kita nggak bisa maksain dan marah dengan pilihannya. Yang nyebarin gosip tentang Ayu dan Pak Satria itu kan mantan suami Ayu. Kenapa dia berbuat seperti itu ya? Apa karena dia menyesal sudah menceraikan Ayu? Mungkin saja dia menyesal. Dengar-dengar sih, dia mau ajak Ayu rujuk, tapi Ayunya nggak mau. Dia justru melihat Ayu jalan sama Pak Satria, makanya mantan suami Ayu marah dan dendam kali. Iya, padahal kan salah dia sendiri. Menyesal memang di belakang, makanya jangan suka menyakitin. Iya, Ayu juga berhak bahagia. Permisi, ucap Ayu saat melewati teman-temannya yang sedang asik bergosip tentang dirinya. Ayu, ucap Mia dan Gita. Yang lain menatap Ayu gugup. Malah hanya diam saja karena gadis itu masih kecewa dengan Ayu yang diam-diam juga menyukai Satria. Ayu, kita minta maaf ya. Iya yuk, aku juga minta maaf, ucap Gita dan Mia. Ayu tersenyum lalu mengangguk. Iya, aku juga minta maaf. Lah, aku minta maaf ya, nanti kalau ada waktu luang aku akan ceritakan semuanya sama kamu. Malah diam saja. Ayu lalu naik ke sepeda motornya. Di depan gerbang, Satria sudah menunggu. Mereka lalu pulang bersama. Sejak hari itu Ayu dan Satria memutuskan untuk tidak diam-diam lagi. Mereka berangkat dan pulang kerja sama-sama dalam satu mobil dan Ayu tidak turun di pinggir jalan lagi, tapi turun di parkiran sama Satria. Si Beni bilang, laporkan saja si Rama, ucap Satria. Maaf bang, aku nggak ingin memperpanjang masalah ini. Aku juga nggak mau berurusan dengan dia lagi. Iya, abang paham. Abang juga berpikiran seperti itu, biarkan saja. Tapi abang harap ini terakhir kali dia mengganggu kamu. Iya bang, lalu bagaimana dengan teman-teman? Apa aku cerita saja sama mereka kalau kita sudah menikah? Kalau itu terserah kamu saja, abang gak mempermasalahkannya. Pak Angga dan Pak Beni juga atasan abang juga sudah tahu. Baiklah, demi mereka gak terus berpikiran buruk, aku akan ceritakan saja soal Malah. Semoga dia mau mengerti. Kalau dia marah ya aku terima aja. Dia pasti kecewa karena aku selama ini gak pernah cerita kalau kita sering ketemu di luar jam kerja. Iya, itu lebih baik. Cepat atau lambat, dia akan tahu juga. Mobil Satria akhirnya sampai di depan kantor. Laki-laki itu lalu memarkirkan kendaraannya. Selamat pagi Pak Satria. Selamat pagi juga. Satria dan Ayu lalu masuk ke kantor. Ayu pergi ke ruang cleaning service untuk menyimpan barang dan menunggu waktu briefing. Sedangkan Satria berkeliling. Setelah Angga datang, barulah semua cleaning service berkumpul untuk briefing. Kebetulan Ayu dan Mala menjadi satu tim. Ayu mencoba bersikap biasa. Mereka lalu mulai mengerjakan tugas mereka, tak ada yang berbicara. Ayu dan Mala fokus dengan tugas mereka hingga tiba waktunya istirahat. Mala dan yang lain sudah pergi ke kantin. Ayu pun menyusul karena memang lapar. Yuk, duduk sini yuk, ajak Gita. Ayu tersenyum lalu membawa makan siangnya duduk bergabung dengan Gita dan yang lain. Yuk, kamu pasti begitu istimewa karena disukai oleh Pak Satria. Mungkin sudah jodoh. Tiba-tiba Mala dan Gita terbatuk. Kalian ini batuk saja bisa kompak begini. Mereka melanjutkan makan siang setelah itu kembali ke ruang khusus cleaning service. Mumpung istirahat masih 10 menit lagi, aku mau cerita sama kalian. Cerita apa yuk? Malah, aku harap kamu mengerti dan gak membenciku. Cerita saja yuk. Maafkan aku. Sebenarnya aku dan Pak Satria sudah menikah beberapa hari. Apa? Apa? Ucap Mala. Serius yuk? Tanya Gita. Ayu menundukkan kepalanya. Ayu mulai menceritakan pertemuannya dengan Mama Satria dan bagaimana wanita itu sangat mengharapkan Ayu menjadi menantunya. Ayu pun merasa senang dan bahagia akhirnya punya ibu mertua dan suami yang baik dan lembut padanya. Wah, selamat ya Yu, ucap Mia tulus. Selamat Yu, mungkin memang Pak Satria jodoh kamu. Maafkan aku lah. Awalnya aku juga gak mau, tapi Mama selalu ingin ketemu aku sampai pernah gara-gara dia sakit aku mulai menjauh. Aku pun gak mau kalau Pak Satria menikahiku karena paksaan Mama. Entah sejak kapan beliau berubah lembut dan gak ketus lagi sama aku. Cinta datang karena sering ketemu mungkin yuk. Entahlah, Pak Satria sampai harus memberikan bukti kalau dia serius ingin menikahiku bukan karena paksaan Mama. Itu juga butuh waktu sampai akhirnya masa idaku habis.
Tapi aku lihat sebelumnya, Pak Satria memang ketus juga ya sama kamu, sama seperti ke kita-kita. Tapi belakangan aku lihat dia sering memperhatikan kamu dari jauh, dengan pandangan yang entahlah. Ayu tersenyum. Iya, dia perhatian. Wah, kalau begitu berapa bulan lagi kita bakal punya keponakan nih. Iya, tunggu saja kabarnya bulan depan. Hahaha, Ayu tertawa. Kok ketawa sih, yuk? Gak apa-apa, yuk kerja lagi. Ayu bangkit berdiri lalu mengambil alat kerjanya. Diikuti Mala yang diam saja dari tadi. Mia dan Gita saling pandang namun tidak mengatakan apapun. Mungkin Mala masih syok. Tahu orang yang dia suka sudah berapa hari ini menjadi suami sahabatnya. Sedih pasti dia rasakan oleh gadis itu. Beberapa hari berlalu, setelah selesai mandi, Ayu ikut sholat maghrib berjamaah bersama keluarga suaminya. Ayu, kamu sudah sholat? Tanya Satria pelan dengan pandangan yang sulit diartikan. Iya bang, sahut Ayu gugup. Wah, nanti mama bikinkan kalian jamu ya. Timpal Bu Sonia. Apa? Ucap Satria dan Ayu hampir berbarengan. Jamu untuk apa mah? Ada deh. Satria dan Ayu saling pandang. Satria lalu mengendikkan bahunya. Mereka pun lalu sholat karena suara sudah azan. Setelah sholat, Bu Sonia lalu pergi ke dapur. Satria dan Ayu saling pandang lalu Satria mendekati Ayu. Sana, tanyain sama mama. Ayu segera mengikuti mama mertuanya itu ke dapur. Jamunya untuk apa mah? Ada deh, ayo bantu mama siapin makan malam dulu. Ayu tidak banyak tanya lagi lalu membantu mama mertuanya itu menyiapkan makan malam. Denting sendok dan piring menghiasi ruang makan di rumah orang tua Satria. Satria sesekali melirik ke arah Ayu, yang juga sesekali melirik ke arahnya. Sedangkan Bu Sonia senyum-senyum sendiri. Pak Sigit hanya menggelengkan kepalanya, melihat tingkah istri, anak dan anak menantunya. Setelah selesai makan malam seperti biasa, Ayu membantu mencuci piring kotor. Satria dan papanya menonton televisi yang menayangkan siaran ulang sepak bola. Bu Sonia sibuk di dapur. Ayu mendekati mama mertuanya itu. Malam-malam begini bikin apa mah? Bikin jamu. Jawab Bu Sonia sembari sibuk mengaduk air dalam panci warnanya sedikit aneh. Asap mulai mengepul. Itu jamu? Iya, untuk kalian berdua. Khasiatnya sangat bagus. Ayu mengernyitkan dahinya. Namun Ayu tidak berani berkomentar. Ayu menarik kursi meja makan lalu duduk sembari memperhatikan mertuanya yang dengan sangat antusias membuat jamu. Wanita parubaya itu selalu menyunggingkan senyumnya. Sepertinya mama sangat berharap sekali aku bisa segera hamil. Lalu kalau aku nggak hamil juga bagaimana? Apa nasib pernikahanku ini akan sama dengan yang pertama? Ayu membatin. Ayu menopang dagunya dengan kedua tangan sembari terus memikirkan masalah itu. Ayu, kamu kok melamun? Mama, aku nggak melamun kok. Dari tadi mama panggil kamu nggak denger kok. Ngelamunin apa sih? Kalau boleh tahu itu jamu buat apa mah? Jamu penyubur supaya kalian berdua bisa segera diberi momongan. Ayu menghela nafas berat. Sudah aku duga. Kenapa? Gak apa-apa mah. Kamu kenapa? Kamu gak suka minum jamu? Bukan begitu mah. Lalu kenapa? Mama sudah kepingin banget ya punya cucu. Tentu saja sayang. Usia mama sudah hampir kepala 6. Harusnya mama sudah punya cucu banyak nih. Kamu kenapa? Gak apa-apa mah. Kamu tenang aja, walaupun mama sudah sangat ingin punya cucu, tapi mama tetap sabar kok nunggu kalian. Ini kamu minum jamunya kalau sudah nggak terlalu panas. Sedikit pahit sih, tapi nggak apa-apa, yang penting khasiatnya bagus. Iya mah. Nah, ini untuk Satria, diminum sebelum tidur. Nanti bawa ke kamarmu ya. Iya mah. Setelah menunggu beberapa menit sampai jamunya tidak terlalu panas, Ayu segera menenggak jamu itu lalu menenggak air putih banyak-banyak untuk mengurangi rasa pahit di lidahnya. Setelah itu Ayu membawa gelas jamu untuk Satria ke kamarnya. Saat melewati ruang tengah, Ayu menoleh ke arah suaminya yang juga menoleh ke arahnya. Ayu lalu masuk ke dalam kamar, menyimpan gelas jamu itu ke atas nakas. Ayu lalu duduk di sisi tempat tidur. Wanita muda itu mulai terlihat cemas. Bagaimana ini? Aku takut mengecewakan mama sama Bang Satria. Dulu saja menikah beberapa bulan aku nggak kunjung hamil, yang dijadikan alasan Mas Rama menikah lagi.
Lebih baik aku sholat isya dulu deh. Pukul 8 malam, Satria belum juga masuk ke kamar. Ayu lalu merebahkan tubuhnya ke atas tempat tidur. Tiba-tiba Satria masuk ke dalam kamar menyusul Ayu. Ada apa Yu? Kenapa wajahmu murung? Tanya Satria. Lalu itu apa? Itu jamu, mama bikin buat abang minum. Jamu untuk abang? Iya, jamuku sudah aku minum tadi. Ada-ada saja malam-malam disuruh minum jamu. Jamu penyubur. Jamu penyubur. Mama sangat ingin aku cepat hamil. Kok malah senyum-senyum sih? Satria tersenyum-senyum lalu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Memangnya kenapa? Kamu gak mau punya anak? Bukannya gak mau bang, tapi kalau aku susah hamil bagaimana? Sudah gak usah dipikirkan, santai aja. Mama itu hanya berharap gak harus cepat. Abang mau nonton TV dulu, acara bolanya belum selesai. Kamu istirahatlah duluan, jangan banyak pikiran. Ayu lalu merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Entah pukul berapa dia terlelap. Tiba-tiba Satria sudah mendatanginya membuat Ayu kaget. Abang? Satria tersenyum. Kamu siap kan? Ayu tersenyum malu-malu lalu menganggukkan kepalanya pelan. Satria mulai menatap Ayu lalu mencium dahi istrinya itu dengan lembut. Mungkin karena sudah lama tak pernah didatangi, Ayu sedikit kaget. Namun Satria memperlakukannya dengan lembut. Walau awalnya sedikit kaku, Ayu pun merasakan kalau laki-laki itu masih sedikit kaku dan gugup. Ayu tersenyum. Apakah ini yang pertama untuk suaminya itu? Namun Ayu yakin karena dia begitu berbeda. Laki-laki dewasa itu pandai menghargai sebagai seorang wanita, walaupun dia seorang janda. Rasanya baru belum lama Ayu kembali tidur. Suara orang mengaji dari masjid mulai terdengar. Ayu membuka matanya pelan, lalu menoleh ke samping, di mana suaminya sedang tertidur lelap. Sebelum malam ini Satria tidur di bawah beralaskan selimut tebal. Dia takut hilaf mendatangi istrinya itu karena masih ada penghalangnya. Malam ini penghalang itu sudah tidak ada lagi, hingga dia bisa bebas. Ayu bangkit dari tidurnya lalu segera pergi mandi. Setelah itu, Ayu membangunkan suaminya. Bang, ucap Ayu lembut. Sudah subuh bang. Cepet banget. Sana mandi, apa mau sholat bareng? Baiklah, tunggu abang ya. Ayu tersenyum lalu mengangguk pelan. Hanya butuh waktu 15 menit. Satria sudah selesai dengan kegiatan mandinya. Laki-laki itu sudah mulai tidak malu-malu lagi di depan Ayu. Mereka lalu sholat subuh berdua. Ayu lalu mencium punggung tangan Satria takjim. Setelah selesai sholat, Bang, aku mau bantu mama bikin sarapan dulu ya. Iya sayang. Ayu tersipu lalu keluar dari kamar. Di dapur Bu Sonia sembari bersenandung kecil sedang memotong bawang. Ma. Bu Sonia menatap Ayu lekat-lekat, lalu tersenyum saat menyadari hijab Ayu sedikit lembab karena basah. Mama bikin sarapan spesial buat kalian berdua. Ayu tersenyum kecil. Pasrah sajalah mau dikasih cepat atau lambat. Kalau terlalu aku pikirkan bisa-bisa aku jadi stres dan itu justru nggak bagus kan? Ayu membatin lalu mulai membantu mama mertuanya membuat sarapan. Beberapa minggu kemudian tak ada lagi teman yang memusuhi Ayu di kantor dan Ayu bisa bekerja dengan nyaman seperti biasanya. Hubungan dengan Satria semakin hangat dan romantis. Wanita muda itu sangat bahagia dengan pernikahan keduanya. Tibalah saat Ayu hendak menuangkan cairan ke toilet. Di ruangan bosnya memakai cairan, tiba-tiba perut Ayu terasa mual dan kepalanya mendadak pusing. Ayu pun muntah-muntah di wastafel. Setelah puas memuntahkan isi perutnya, Ayu segera membersihkan bekas muntahannya dan mencuci tangannya. Aduh, bagaimana ini? Ayu segera keluar dari toilet. Wanita itu duduk sebentar. Setelah pusing kepalanya sedikit berkurang, Ayu menyimpan alat kerjanya di trole dengan terus menahan pusing dan mual di perutnya. Ayu berdiri di depan ruangan direktur sambil berpegangan tangan di trole. Namun kepalanya kembali pusing dan perutnya pun terasa semakin mual karena tercium aneka cairan pembersih yang ada di trole. Tiba-tiba Ayu pingsan, bertepatan dengan bosnya datang. Bos Ayu lalu meminta salah satu sekretarisnya untuk membantu Ayu. Ayu lalu dibaringkan di sofa yang ada di ruangan bosnya yang memang terkenal baik itu. Ayu diberikan minyak kayu putih dan dipijit kepalanya oleh sekretaris bosnya. Setelah itu Ayu pun diantar ke ruang cleaning service. Terima kasih ya Bu Siska.
Iya, sama-sama. Kamu kalau masih sakit pulang saja. Iya Bu, terima kasih. Bagaimana dengan troli yang ada di atas? Gampang, nanti suruh anak-anak yang bawa. Bu Siska lalu kembali ke ruangan bosnya. Ayu ingin menelpon Satria namun handphonenya ada di dalam tas yang dia simpan di dalam loker. Akhirnya Ayu memilih untuk beristirahat dulu, menunggu kondisinya sedikit baikan. Di saat Ayu sedang berbaring di ruangan cleaning service, tiba-tiba Mala datang. Ayu, kamu kenapa? Tanya Mala heran. Lah, bisa tolong ambilkan tasku di dalam loker, ini kuncinya. Ucap Ayu lalu memberikan kunci lokernya yang dia simpan di dalam saku celananya pada Mala. Baiklah, ucap Mala. Kamu pucat sekali yuk, kamu sakit. Iyalah, tadi tiba-tiba kepalaku pusing sekali, aku mau nelpon suamiku dulu. Oh ya sudah kalau begitu aku tinggal ya. Iya terima kasih lah. Iya sama-sama. Dia tidak ingin menyaksikan kemesraan antara Ayu dan Satria. Walaupun dia sudah menerima pernikahan Ayu dengan Satria, namun tetap saja isi hatinya yang paling dalam dia masih merasakan cemburu setiap melihat Ayu sedang bersama atasannya itu. Walaupun sebenarnya Ayu tidak pernah menunjukkan kemesraannya di depan umum. Ayu segera menelpon suaminya. Assalamualaikum. Ada apa sayang? Tumben nelpon lagi kerja? Satria lembut. Laki-laki itu sedang berkeliling kantor seperti biasa sebelum ruangannya selesai dibersihkan oleh cleaning service. Waalaikumsalam bang, bisa ke ruangan cleaning service? Sudah kangen ya? Kesini sebentar bang. Galak amat istri abang. Bang, aku sakit bang. Ayo suaranya mulai terdengar lemah. Apa? Sakit? Dasar Satria. Ini bau cairan apa ya kok? Kuat banget. Apa ada yang tumpah? Gumam Ayu lalu menutupi hidungnya dengan hijabnya. Dengan kecepatan kilat Satria sudah sampai di ruangan cleaning service. Dia sangat kaget saat melihat Ayu yang terbaring lemah di atas lantai. Sayang, kenapa kamu tiduran di lantai? Oh iya, kamu sakit ya, pucat banget. Bang, aku pusing banget, tadi aku pingsan di ruangan Pak Randi. Apa? Pingsan? Aku juga muntah-muntah tadi di sana, untung saja cepat-cepat aku bersihkan. Terus aku pingsan pas sudah keluar di ruangan bos. Astagfirullah. Abang antar pulang ya, tapi bagaimana kerjaan abang? Abang izin sebentar. Aku juga belum izin sama Pak Angga. Mudah itu, nanti abang yang izinkan. Yang penting abang mau izin dulu sama Pak Randi. Ayu mengangguk. Iya bang. Kamu tunggu sebentar ya sayang. Ayu tersenyum. Bang Satria perhatian banget. Ayu tersenyum bahagia. Yuk kita pulang sekarang. Lalu Pak Angga bang. Abang sudah izin juga tadi. Tapi abang hanya diberi waktu 1 jam saja cukup untuk di perjalanan. Ayo. Dengan digandeng Satria, Ayu berjalan menuju parkiran mobil. Perjalanan tidak sampai setengah jam, karena jalanan cukup lengang. Sampai di rumah Satria langsung menggendong Ayu. Kenapa digendong bang? Gak apa-apa. Bu Sonia keluar dari rumah. Loh, kenapa Ayu pakai digendong segala? Ayu sedang gak enak badan mah. Ayu gak enak badan? Tanya Bu Sonia. Iya mah, kepalanya pusing. Tadi juga Ayu muntah-muntah. Apa? Ayu muntah-muntah? Iya mah, gak usah teriak begitu. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah sih mah? Coba mama lihat dulu. Ucap Bu Sonia lalu mendekati Ayu. Tunggu sebentar ya, mama buatkan kamu air jahe. Mama ini aneh-aneh saja, menantunya gak enak badan kok, malah bersyukur. Ucap Satria seraya menggelengkan kepala. Beberapa menit kemudian, ini minumannya masih panas. Nanti kalau sudah hangat langsung kamu minum ya, supaya perut kamu nyaman. Ma, aku harus kembali lagi ke kantor sekarang, aku hanya izin sebentar. Loh, Ayu harus dibawa ke bidan nak. Ngapain ma, Ayu ini sedang hamil jadi kita harus bawa dia ke bidan. Hamil? Ucap Ayu dan Satria hampir barengan. Iya hamil, Ayu ini bukan sakit tapi ini tanda-tanda orang hamil. Ya sudah ayo kita ke bidan sekarang. Tapi ma, aku hanya izin 1 jam, nanti aku bisa kena SP loh. Kamu ini, lagi pula itu hanya pemikiran mama saja kalau Ayu hamil. Kamu gak percaya sama mama? Bukan gak percaya ma, baiklah nanti sore saja pulang kerja oke? Sekarang aku gak bisa ma. Kamu itu jadi suamiku gak siaga sih? Bukan begitu.
Aku hanya dikasih izin 1 jam. Ya sudah sana. Ingat, ya, sore harus bawa Ayu ke bidan. Iya, Ma. Satria buru-buru pergi ke kantor setelah berpamitan. Kamu istirahat saja ya, jangan lupa air jahenya kamu minum biar perut kamu enak. Iya, Ma, terima kasih. Bu Sonia lalu keluar dari kamar anaknya. Masa sih aku hamil? Ya Allah, semoga saja beneran aku hamil, gumam Ayu. Pulang kerja sesuai janjinya, Satria mengantar Ayu ke bidan ditemani oleh mamanya. Sampai di rumah bidan, Bu Sonia menjelaskan semuanya pada bidan. Baiklah, kita USG langsung saja ya. Bidan Susi mengoleskan gel di perut Ayu. Alhamdulillah Bu Ayu, itu lihat di layar ada janinnya yang masih sangat kecil. Benarkah? Jadi beneran menantu saya hamil? Iya benar Bu Sonia, menantu ibu sedang hamil dengan usia sekitar 3 minggu. Sesuai dengan hari terakhir Bu Ayu datang bulan. Tak hanya Bu Sonia yang antusias dan bahagia, Ayu pun merasakan kebahagiaan yang lebih karena akhirnya dia bisa hamil juga. Hinaan dari keluarga mantan suaminya yang mengatakan kalau dia mandul akhirnya tidak terbukti. Satria pun tampak bahagia lalu mengusap lembut pucuk kepala istrinya. Oh, begini Mbak. Bidan Susi lalu menjelaskan apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan Ayu. Oh, jadi Mbak Ayu bekerja sebagai cleaning service? Iya Bu Bidan. Tapi sebentar lagi menantu saya mau berhenti kerja kok. Kandungannya jauh lebih penting dari pekerjaan itu, ucap Bu Sonia yang membuat Ayu membulatkan matanya kaget. Ayu ingin menolak, tapi tidak enak karena masih di rumah Bu Bidan. Setelah selesai konsultasi dan mengambil obat, mereka lalu pulang. Sepanjang jalan Ayu diam saja. Dalam hatinya dia tidak ingin berhenti bekerja. Dia ingin mempunyai uang sendiri karena dia tidak ingin terlalu bergantung pada suaminya. Sampai di rumah, Bu Sonia dengan penuh perhatian membantu Ayu masuk ke kamarnya. Ayu, kamu istirahat saja ya, jangan ngapa-ngapain. Ingat pesan Bu Bidan tadi, apalagi kamu masih hamil muda. Kalau bisa, Ayu beneran berhenti bekerja, Tria. Pekerjaan cleaning service itu berat. Bagaimana, Yu? Kamu berhenti kerja? Ucap Satria lembut. Lagi pula memangnya Ayu boleh izin terus kalau kondisinya masih lemah begini. Jadi lebih baik kamu berhenti kerja saja Yu. Ayu tampak bingung, kondisinya memang sangat lemah. Dia juga tidak mungkin izin tidak bekerja terlalu lama. Bagaimana Yu? Dengan berat hati Ayu akhirnya menganggukkan kepalanya pelan. Iya mah, aku berhenti kerja saja. Nah, begitu dong. Ini juga demi calon bayi kalian. Ayu tersenyum. Ayu kenapa tiba-tiba jadi ingat lagi dengan mantannya dulu. Tria, istri kamu sudah setuju berhenti kerja. Iya mah, tapi gak bisa langsung begitu, harus ada prosesnya. Aku akan ajukan pengunduran diri Ayu dengan alasan kehamilannya. Keesokan harinya Satria benar-benar mengajukan pengunduran diri untuk Ayu. Awalnya Angga melarang dan akan memberikan Ayu waktu sampai benar-benar sehat. Tidak apa-apa Pak Satria, istrinya istirahat beberapa hari kenapa harus resign? Masalahnya dia hamil kan muda dan kita sangat mengharapkan kehamilannya ini. Jadi saya memilih dia berhenti kerja saja Pak Angga demi kebaikan dan kesehatan dia dan juga calon bayinya. Jelas Satria. Baiklah kalau memang itu yang terbaik untuk Ayu dan calon bayinya. Kalau begitu saya akan menerima karyawan cleaning service yang baru lagi Pak. Karena pasti akan kurang. Iya Pak Angga, tidak apa-apa. Beberapa hari kemudian pengajuan pengunduran diri Ayu sudah diterima. Semua teman kerjanya tampak kaget. Kenapa Ayu berhenti kerja ya? Terakhir dia sakit kan? Sakit apa ya kok sampai harus berhenti kerja? Padahal kita sudah gak menjauhi dia lagi. Iya aku coba telepon tapi dari kemarin nomornya gak bisa dihubungi. Mau tanya sama Pak Satria tapi gak enak ya. Aku gak tahu apa-apa ucap malah merasa diperhatikan teman-temannya. Bukan begitulah, maksud kita mungkin kamu tahu rumah Ayu. Aku hanya tahu kontrakan Ayu dengan mantan suaminya dulu. Kalau sama Pak Satria, aku nggak tahu. Aku nggak pernah cerita apa-apa sama aku. Ayu nggak pernah cerita apa-apa sama aku. Oh iya maaf lah. Nanti aku coba tanya deh sama Pak Satria apa Ayu masih sakit. Iya Git, kamu tanya saja sama Pak Satria. Kamu kan paling supel di antara kita. Iya, nanti akan aku coba deh, penasaran banget soalnya. Dan saat pulang kerja dengan ditemani Mia, Gita menunggu Satria tidak jauh dari mobilnya.
Maaf Pak Satria, boleh bicara sebentar? Iya, ada apa? Bagaimana keadaan Ayu Pak? Apa masih sakit kok sampai berhenti kerja? Oh iya, Ayu belum benar-benar sehat. Oh begitu Pak, apa boleh kita menjenguknya? Kamu hubungi saja nomor handphonenya ya. Tapi sudah berapa hari ini handphonenya nggak aktif Pak. Oh iya, nanti saya akan sampaikan. Baiklah Pak, terima kasih. Mia yang sedari tadi hanya diam langsung menarik temannya itu menjauh. Satria pun lalu mengatakan pada Ayu kalau teman-temannya ingin datang menjenguknya. Dengan izin Satria dan Bu Sonia, Ayu lalu menghubungi temannya Gita lalu memberikan alamat rumah mertuanya. Dan pada hari Minggu menjelang siang, Gita dan Mia benar-benar datang. Susah juga cari alamat rumah Pak Satria ya. Masa? Iya, tadi kita muter-muter agak lama. Walah, kasihan sekali kalian. Gak apa-apa, demi bisa ketemu sama kamu yuk. Kita khawatir sakit kamu kok sampai harus berhenti kerja. Iya yuk, kamu sakit apa? Aku sakit magit. Oh, sakit mah. Kamu jarang makan. Beberapa hari ini makanku dikit dan sering makan pedas. Padahal aku gak bisa makan makanan yang terlalu pedas. Aku juga kena anemia, jadi harus istirahat beberapa hari. Kerjaan kita kan gak boleh izin lama. Oh, sering begadang sih jadi kurang darah, iya kan Git? Gak juga kok. Bagaimana teman-teman? Mereka banyak yang tanyain kamu, kok sampai berhenti kerja? Sayang banget kan? Iya yuk, nanti pasti ada karyawan baru lagi seperti saat si Rini diberhentikan. Iya bener yuk. Bu Sonia datang, membawakan makanan dan minuman untuk tamu Ayu. Silahkan diminum ya. Makanannya enak loh. Wah, terima kasih Bu. Yuk, mertua kamu baik ya. Baik banget. Mereka lalu mengobrol. Sampai siang barulah pulang. Untung saja perut Ayu tidak sampai merasakan mual saat ada teman-temannya. Bisa-bisa mereka akan curiga. Sore hari Satria pulang kerja. Ayu sedang tiduran. Tiba-tiba laki-laki itu mengeluarkan sebuah amplop coklat ke tangan Ayu. Apa ini bang? Untuk kamu. Sekarang abang mau mandi dulu. Loh, kan gajian aku waktu itu sudah dikasih beberapa hari setelah resign. Satria hendak pergi ke kamar mandi. Langsung menoleh, itu gaji abang sayang. Kan memang tanggal gajian beda sama kalian. Cleaning service. Ayu membulatkan matanya dengan mulut terbuka. Gajian abang? Iya. Ayu jadi salah tingkah. Dia lupa. Ini kedua kalinya dia menerima gaji suaminya langsung dari amplop. Hari ini memang adalah hari di mana semua karyawan kantor, kecuali cleaning service menerima pembayaran setiap bulannya. Kamu atur ya, sebagian ditabung. Abang sudah ambil seperempatnya buat bensin dan keperluan mendadak di jalan, kalau ada hal yang penting. Iya gak apa-apa bang, tapi jangan aku semua yang simpan. Gak apa-apa kamu simpan saja, jangan lupa ditabung untuk keperluan bayi kita nanti. Ayu tersenyum, iya bang, aku akan atur dengan baik uang ini. Satria tersenyum lalu masuk ke kamar mandi. Alhamdulillah bang, Satria selalu kasih uang gajiannya sama aku setiap bulan. Begini ya rasanya dinafkahi suami. Ayu bergumam dengan senyum tersungging di bibirnya. Beberapa bulan berlalu, kandungan Ayu sudah memasuki trimester kedua. Wanita muda itu sedang mengandung hampir 4 bulan. Satria semakin perhatian. Ayu pun merasa diratukan oleh suami keduanya itu. Mertuanya pun semakin baik dan benar-benar menjaga Ayu di masa-masa kehamilannya yang sulit. Bang, aku sedang ingin makan pecel lele deh. Ya sudah, nanti setelah salat maghrib kita makan di luar ya. Mama sama papa ikut juga, kebetulan kita sengaja gak masak sore ini. Oh ya, jadi kalian berdua sengaja ya? Ayu tersenyum. Ya masa kita berdua saja yang makan di luar bang? Mama sama papa juga harus ikut. Iya sayang, abang mandi dulu ya. Ayu kembali merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Selesai salat maghrib, Ayu, Satria dan kedua orang tuanya bersiap-siap makan di luar. Kita mau makan pecel lele di mana? Kalau mama sih terserah Ayu saja maunya makan di mana. Ayu mau makan pecel lele di Simpang 4 itu loh bang, dekat kantor. Oh ya sudah, kita ke sana. Memakan waktu tidak sampai setengah jam. Mereka pun sampai di warung tenda, penjual pecel lele pinggir jalan. Satria segera memikirkan mobilnya, tak jauh dari warung. Mereka lalu turun dari mobil dan mencari tempat duduk.
Beberapa meja sudah terisi, hanya ada 2 meja yang masih kosong. Mereka lalu memilih meja yang cukup untuk mereka berempat. Kalian mau pesan apa? Aku mau lele goreng, Bang. Mama sama Papa juga lele goreng. Ya sudah kalau begitu, aku mau hati ayam goreng aja. Aku suka ikan lele goreng, ucap Satria. Lalu memesan pada pelayannya. Tak lupa es teh manis 4. Ayu sangat menikmati makan malamnya. Ayu, kalau kurang nambah lagi. Sepertinya cukup deh, Mah. Aku nggak bisa kalau makan kekenyangan. Oh iya ya. Tak sampai setengah jam mereka pun selesai makan. Satria lalu membayar apa yang mereka makan. Saat mereka hendak keluar dari tenda, mereka berpapasan dengan beberapa orang yang sangat Ayu kenal. Ayu, Ayu kamu hamil. Ternyata Ayu berpapasan dengan mantan suami dan mertuanya. Ada juga istri baru mantan suaminya. Bu Sonia langsung maju. Iya, menantu saya ini sedang hamil setelah menikah. Ayu langsung isi. Menantu saya ini benar-benar subur, ucap Bu Sonia dengan tersenyum bangga. Jadi kamu sudah menikah lagi yuk? Tanya wanita yang ternyata mantan mertua Ayu. Iya, saya sudah menikah lagi, ini suami saya. Wajah Rama tampak menahan emosi, sedangkan ibunya sedikit kaget. Apa? Ayo bang, kita langsung pulang. Aku ingin istirahat di mobil, capek. Ucap Ayu manja sembari tersenyum sinis ke arah 3 orang itu. Mereka pun segera keluar dari tenda menuju mobil Satria di parkir. Rama, ibu dan istrinya menatap kepergian Ayu dan Satria. Rama mengepalkan tangannya kuat, sedangkan ibu Rama masih tidak percaya melihat Ayu sekarang yang tampak semakin cantik. Lebih berisi dan mendapatkan suami yang lebih dari putranya. Terlihat dari suami Ayu yang mengendarai mobil, walaupun bukan mobil mahal, dan yang membuat ibunya Rama semakin kaget karena Ayu sedang dalam kondisi hamil. Sombong sekali si Ayu mentang-mentang sedang hamil. Iya, mobil suaminya juga cuma mobil biasa. Sudah sombong banget, apalagi kalau bawa mobil mewah. Rama masih menatap Ayu yang sudah naik ke mobil. Rama, kok diam saja sih? Ayo masuk. Ibu sudah lapar nih. Karena tidak ingin malu dilihat banyak orang, Rama menuruti ibunya dan segera duduk lalu menulis pesanan mereka. Selagi menunggu pesanan, Rama yang sengaja duduk di dekat pintu keluar tenda warung melirik ke arah mobil Satria yang baru saja pergi. Ayu bahagia banget dengan laki-laki itu. Pantas dia bersikeras gak mau rujuk sama aku. Sudah hamil lagi. Mama sih gak sabar banget menunggu Ayu hamil. Jadinya maksa aku nikah lagi dan Ayu minta cerai. Tapi kenapa Ayu cepat banget hamil ya? Sedang denganku gak hamil juga. Apa jangan-jangan aku yang bermasalah? Sedangkan Cynthia pun sampai sekarang belum juga hamil. Padahal lebih dulu aku menikah dengan Cynthia daripada Ayu dan laki-laki itu. Rama terus berperang dalam otaknya. Rama, melamun terus sih kamu. Ayo dimakan. Cynthia pun tampak kesal. Dia merasa kalau sejak tadi suaminya itu sedang memikirkan mantan istrinya yang sedang hamil. Mas, kamu masih mikirin mantan istrimu itu? Apaan sih kamu? Aku mau tidur. Baru jam segini sudah tidur mas. Aku tahu kamu dari tadi ngelamunin dia kan saat di warung pecel lele. Cynthia, buka pintunya. Ibunya Rama mengetuk pintu kamar Cynthia. Cynthia dengan kesal membuka pintu kamar. Ada apa bu? Kamu lihat si Ayu sudah hamil kan? Nah, kamu sudah lebih dulu menikah dengan Rama. Kenapa belum hamil juga? Bikin ibu malu saja ketemu sama dia. Loh, kok ibu jadi nyalahin aku? Ibu tanya tuh sama anak ibu sendiri, kenapa sampai sekarang aku belum juga hamil. Sedangkan mantan istrinya sudah hamil. Jangan-jangan Mas Rama yang bermasalah. Dengan mantannya gak bisa bikin hamil, denganku juga gak bisa bikin hamil. Apa? Jadi kamu menyalahkan putra ibu? Loh, ibu tadi juga nyalahin aku kok. Giliran putranya yang disalahin gak terima, padahal sudah jelas, sudah cukup. Kalian kok malah bertengkar sih? Cynthia, kamu tidur di kamar ibu saja, aku mau tidur sendiri. Loh, kok gitu sih mas? Enak saja, aku gak mau tidur sama ibu, aku mau tidur di sini. Oh ya sudah, kamu tidur sendirian sana, aku mau tidur di luar. Malas lihat muka kamu yang apa mas? Gak apa-apa, sudah sana, kamu tidurlah. Awas kamu ya mas. Awas apa? Kamu mengancam putra ibu.
Ibu kok jadi kasar sama aku? Sebelumnya enggak, apa gara-gara melihat mantan istri Mas Rama yang sedang hamil? Ya makanya kamu cepetan hamil kalau kamu nggak mandul sih. Apa? Baiklah kalau gitu, kita buktikan siapa yang mandul sebenarnya. Aku apa Mas Rama? Kita periksa ke dokter sama-sama, ancam Cynthia. Sedangkan ibunya Rama sedikit khawatir karena dia juga sedikit curiga dengan putranya. Namun dia tidak ingin mengakui kalau putranya lah yang menyebabkan menantunya tidak ada yang bisa hamil. Sampai di mobil Satria, segera melajukan kendaraan roda empatnya. Pergi dari sana meninggalkan rasa kesal di hati Rama. Jadi itu tadi mantan suami kamu, Yu? Iya mah, kelihatannya mantan mertuamu kaget melihat kamu hamil ya. Iya, dulu alasan beliau minta putranya menikah lagi karena aku yang belum juga kunjung hamil mah. Mereka menganggap aku mandul. Memangnya kalian sudah menikah berapa lama kok sudah dituduh mandul? Aku menikah hampir 5 bulan mah. Hampir 5 bulan? Itu masih termasuk baru loh. Wajar saja kalau belum hamil. Tapi sama Tria, kamu cepet ya. Iya, mungkin karena aku sempat datang bulan dulu mah. Entahlah, mungkin juga dengan Bang Satria Allah kasih aku rezeki hamilnya cepet. Tapi aku bersyukur belum dikasih anak dengan Mas Rama. Entah bagaimana kalau aku hamil lalu kondisiku lemah, aku pasti nggak bisa kerja. Dan keuanganku pasti kacau karena Mas Rama nggak mau uangnya terpakai untuk kebutuhan sehari-hari. Iya bener juga ya, Alhamdulillah. Mama senang sekali. Kamu langsung isi. Iya mah, Alhamdulillah. Sudah mulai buncit perutmu. Apa kita adakan syukuran 4 bulanan? Gak perlu mah, cukup didoain saja. Sama calon ayahnya dan juga calon nenek dan kakeknya saja itu sudah lebih dari cukup. Ya sudah kalau begitu. Sampai di rumah Ayu langsung beristirahat di kamarnya. Sepertinya si Rama masih belum move on dari kamu yuk, ucap Satria. Itu hanya perasaan abang saja. Kelihatan kok kalau dia itu menyesal telah menceraikan kamu. Buktinya beberapa bulan yang lalu dia sampai nekat menyebarkan foto dan video kita ke teman kantor sampai kamu dimusuhi. Dia juga maksa rujuk sama kamu kan? Sebenarnya dia memang gak mau menceraikan aku bang. Tapi karena aku gak mau dimadu, dia terpaksa. Oh begitu, pantas saja. Lalu kamu sudah move on belum? Menurut abang, Satria mengernyitkan dahinya. Kok malah tanya abang? Ya menurut abang aku terlihat sudah move on atau belum? Yang tahu hanya hati kecilmu sendiri. Andai aku bisa menghilangkan memori tentang pernikahanku dengan Mas Rama, aku mau kok. Aku gak mau mengingat masa-masa itu bang. Kita memang gak bisa melupakan masa lalu, namun kita juga gak perlu mengingatnya. Iya bang, aku juga gak menyangka tadi bisa ketemu dia di sana sama mantan ibu mertua lagi. Dia pasti kaget banget lihat aku hamil. Ya sudah, bagaimana perutmu? Apa masih sering mual? Sudah berkurang kok, berat badanku kan sudah nambah lagi. Tadi sama mama periksa. Oh ya alhamdulillah kalau begitu. Maaf ya tadi abang gak bisa menemani. Iya gak apa-apa bang, kan ada mama. Bulan depan abang yang akan temani kamu, periksa ke bidan. Janji? Janji. Satria memeluk Ayu mesra, lalu menatap istrinya itu penuh arti. Ayu tersenyum mengerti. Keesokan harinya, Cynthia yang masih merasa sakit hati dengan tuduhan ibu mertuanya tetap memaksa Rama untuk pergi ke dokter. Ayo mas, kita pergi ke dokter sekarang. Kita periksakan siapa yang mandul sebenarnya. Kamu apa-apaan sih? Nggak lihat kalau mas mau kerja? Kan bisa izin sebentar mas. Gak bisa asal-asal izin, apalagi mendadak. Kamu ini ada-ada saja. Masalah seperti itu saja dibesar-besarkan. Loh, itu perlu mas. Aku gak mau ibu terus menuduhku seperti itu tanpa bukti. Kalau kita sudah periksa kan sudah jelas siapa sebenarnya yang mandul. Aku atau mas? Ada apa sih ini rame-rame? Pagi-pagi kok sudah ribut. Ibu Rama berdiri di depan pintu kamar putranya. Aku mau ajak Mas Rama periksa ke dokter bu, supaya tahu siapa yang sebenarnya mandul, ucap Cynthia. Ah, kamu itu gak tahu apa suami kamu mau kerja. Kalau gak kerja, kamu mau makan apa? Kamu itu kan boros banget, beda sama Ayu yang bisa cari duit sendiri dan gak menyusahkan suami. Loh, ibu kok sekarang malah ngebelain si Ayu? Dulu saja ibu selalu menjelekkan dia karena dia gak hamil-hamil. Siapa juga yang ngebelain dia? Kamu sih ada-ada saja, suami mau kerja kok diajak ribut. Ibu sama anak sama-sama mau menang sendiri.
Yang mau ngajak ribut duluan siapa coba? Kalau saja ibu nggak ngatain aku mandul, aku nggak bakalan seperti ini. Aku mau sarapan, ucapnya sambil lalu. Rama memutar bola matanya. Cynthia menghentakkan kakinya, lalu ikut keluar dari kamar. Awas saja kalau ada lagi yang menyebutku mandul. Gumam Cynthia seraya menarik kursi, lalu duduk di meja makan. Hanya ada nasi goreng saja untuk sarapan mereka. Rama menatap sarapan di atas meja dengan malas-malasan. Sudah keluar uang banyak, tapi tetap saja makanannya tidak terjamin enak. Tidak seperti saat bersama Ayu. Walaupun menu yang Ayu siapkan sederhana, jarang sekali masak lauk enak. Tapi setidaknya dia tidak mengeluarkan uang dan bisa makan di luar jika tidak selera dengan masakan Ayu. Kalau sekarang sayang sekali mengeluarkan uang untuk makan di luar, pasti langsung habis banyak seperti semalam. Rama membatin. Kenapa diam saja, Ram? Ayo cepat sarapan, nanti kamu terlambat kerja loh. Rama diam saja namun tetap menyantap sarapan dengan malas-malasan. Selesai sarapan, Rama langsung meninggalkan meja. Cynthia, cuci piring dulu. Asal pergi saja, gerutu Ibu Rama. Bu, aku sudah masak tadi pagi, masa harus aku lagi yang cuci piring setiap hari? Capek aku, Bu. Bagaimana aku bisa hamil kalau setiap hari aku kelelahan? Cynthia, baru begitu saja kamu sudah mengeluh. Kalau kamu hamil, saya akan bebaskan kamu dari pekerjaan rumah. Ibu yakin? Tentu saja yakin, makanya hamil lah dulu. Bagaimana aku bisa hamil kalau anaknya gak bisa membuat aku hamil? Kamu bicara itu lagi, ucap Rama kesal. Yang mulai ibumu bukan aku. Ingat ya Mas, kalau terus-terusan ibu menyindirku seperti itu, kita harus sama-sama periksa ke dokter. Atau apa? Atau Mas cari saja istri baru, buktikan apa dengan istri barumu kamu bisa membuatnya hamil. Rama mengeraskan rahangnya sembari mengepalkan tangannya erat. Harga dirinya seakan jatuh ditantang seperti itu. Ibu sih, nyinyir Cynthia terus, jadinya dia balasnya sama aku kan? Kamu nantangin aku menikah lagi, Sin. Jangan menyesal ya. Silahkan Mas, tapi ceraikan aku dulu. Cynthia berlalu. Rama menatap nyalang istrinya itu. Istri pilihan ibunya. Rama benar-benar menyesal. Sementara rumah tangga Rama yang baru semakin panas, rumah tangga Ayu yang baru justru semakin hangat dan romantis. Setiap hari, kontrol kandungan Satria selalu menemani. Sampai tidak terasa kehamilan Ayu menginjak 8 bulan. Wanita itu semakin sehat dan semakin kompak dengan mama mertuanya dalam segala hal. Masak berdua, mengurus rumah berdua, terkadang mereka pun belanja ke pasar berdua. Kita pesan taksi online saja yuk, gak apa-apa makan deket juga dari sini. Kita naik sepeda motor saja supaya hemat. Enggak, mama gak mau nanti ada apa-apa sama kandungan kamu. Lebih baik kita keluar uang sedikit daripada terjadi hal yang gak diinginkan. Ayu menarik nafas panjang. Jika tidak dituruti, wanita itu sepanjang jalan akan mengomel. Walau omelannya tidak kasar dan bertujuan baik, namun Ayu tetap saja merasa malu. Jangan terlalu hemat Yu, uang bisa dicari tapi keselamatan dan kesehatan itu mahal harganya. Mama gak mau ya sampai cucu mama kenapa-kenapa kalau sampai terjadi apa-apa sama ibunya. Selalu seperti itu setiap kali mama mertuanya menasehati Ayu. Ayu dan mama mertuanya lalu memesan taksi online, padahal mereka hanya pergi ke pasar tradisional yang jaraknya hanya 10 menit saja dari rumah. Sampai di pasar tradisional, Ayu dan mama mertuanya lalu membeli sayur. Saat mereka sedang berjalan, Ayu melihat warung mie ayam. Mah, aku mau beli mie ayam itu boleh? Oh, tentu saja boleh, mama juga mau kok, ayo kita beli. Mie ayamnya 2 ya bu. Ibu-ibu penjual mie ayam itu lalu menoleh. Kamu? Ayu? Ternyata penjual mie ayam itu adalah mantan mertuanya Ayu, ibunya Rama. Tak lama kemudian Rama keluar dari dalam warung. Bu, ini ayamnya, ucap Rama buru-buru. Ayu, Mas Rama, jadi penjual mie ayam ini mantan suami kamu yuk. Gak usah makan di sini deh, lebih baik pergi saja sana, ucap Ibu Rama ketus. Oh baiklah, ayo yuk, kita gak usah makan di sini, ngapain juga sih? Mending kita cari penjual mie ayam yang sudah pasti lebih enak dan lebih bersih dari sini, sahut Bu Sonia. Mie ayam buatan kita ini jauh lebih enak dari tempat lain dan juga lebih bersih tahu, ucap Ibu Rama emosi. Sudah Bu, makanya mending diam saja lah Bu, malu dilihat pembeli, ucap Rama melihat pembeli yang memperhatikan mereka. Ibunya Rama lalu diam. Benar juga apa yang dikatakan Rama, saat ini ada beberapa orang pembeli.
Kalau sampai ribut-ribut nanti warungku semakin sepi. Kurang ajar Ayu itu, mengganggu warungku saja. Yuk, mantan mertuamu itu baru jualan mie ayam saja sudah sombong. Biarkan saja, Bu. Seingat Mama, biasanya di situ bukan warung penjual mie ayam. Sepertinya warung mie ayam itu baru deh. Iya ya, Ma. Minggu lalu nggak ada kan? Iya sih. Seingat aku di sana itu penjual nasi pecel, tapi minggu lalu memangnya warungnya tutup. Nah iya, padahal dari rumah tadi Mama rencananya mau ajak kamu ke situ mau beli nasi pecel. Kok tahu-tahu jadi warung mie ayam ya? Pasti memang baru jualan di sana. Mungkin juga, Mah. Kenapa sih mereka harus jualan di sini? Kita kan setiap minggu sekali belanjanya ke sini. Males banget kalau harus ketemu mereka lagi. Lain kali kita nggak usah lewat sama saja, Mah. Ya juga sih, kalau memang harus lewat sana kita muter aja. Malas banget Mama lihat mukanya yang sombong itu. Baru juga jualan mie ayam. Iya, Mah. Ya sudah, kita pulang saja. Kita sudah selesai belanja kan? Mereka lalu memesan taksi online lagi. Kamu mau makan apa hari ini? Aku mau makan ikan goreng sama sayur asem, Mah. Oke, kita masak ikan goreng sama sayur asem ya. Sore hari setelah selesai mandi dan sholat seperti biasa, Ayu akan keluar rumah untuk menyirami tanaman kesayangan mama mertuanya. Loh, kamu yuk? Tanya ibu-ibu Parubaya. Ayu kaget langsung menoleh. Ibu, kamu mantan istrinya Rama kan? Iya, Bu, benar. Iya, rumah saya di depan rumah mertua kamu. Mantan mertua, Bu. Oh iya, kamu sedang hamil. Iya, Bu, saya sudah menikah lagi. Jadi kamu sudah menikah lagi sekarang? Iya, Bu, alhamdulillah ya. Tahu nggak, mertua kamu bilang Rama menceraikan kamu karena kamu itu mandul. Mantan mertua, Bu. Iya, saya lupa. Iya, mantan mertua. Kamu bilang Rama menceraikan kamu karena kamu itu mandul. Oh, kalau soal itu saya nggak tahu, Bu. Mungkin saya memang nggak ditakdirkan punya anak dari Rama. Iya juga sih. Tapi sama istri keduanya juga nggak hamil kok. Hah? Mereka sudah cerai beberapa bulan yang lalu. Jadi Rama sudah cerai sama Cynthia? Iya, mereka bertengkar terus. Kadang terdengar sampai rumah ibu. Dengar-dengar sih karena mantan mertua kamu sering ngatain si Cynthia itu mandul. Si Cynthia nggak terima, entah kenapa tiba-tiba. Beberapa bulan lalu mereka cerai deh. Sekarang Rama dan ibunya kan jualan mie. Di pasar tradisional sana, Rama juga dipecat karena ulah si Cynthia. Ternyata Cynthia itu jahat juga. Dia sampai tega membuat si Rama sampai dipecat. Oh alah, kasihan ya, Bu. Iya. Ya sudah, sehat-sehat ya kandungan kamu. Sekali lagi selamat. Kamu gak ngundang sih. Ayu tersenyum. Gak mungkin saya mengundang tetangga dari sana kan, Bu? Iya sih. Ya sudah, Ibu pamit dulu ya. Salam buat suami kamu. Iya, Bu. Baru saja ibu itu hendak pergi dari sana. Tiba-tiba mobil Satria sampai. Bang, loh itu suami kamu? Iya, Bu. Suami kamu keren juga ya bawa mobil. Alhamdulillah, Bu. Sebelum menikah dengan saya memang sudah punya mobil. Oh begitu, alhamdulillah ya kamu bisa mendapatkan suami yang jauh lebih dari si Rama. Alhamdulillah, Bu. Ya sudah, Ibu pulang dulu. Siapa itu yang? Tanya Satria yang sekarang kalau sedang berdua selalu memanggil Ayu dengan sebutan sayang. Itu tetangganya Mas Rama dulu, Bang. Oh, pasti bergosip kalian ya. Abang ini, tadi ibu itu kaget lihat aku sedang hamil. Jadi aku cerita kalau aku sudah menikah lagi. Oh begitu, ya sudah, ayo kita masuk. Karena usia kandungan Ayu sudah menginjak 8 bulan, Bu Sonia mengajak anak dan menantunya untuk membeli keperluan bayi. Bang, besok minggu mama mau ajak aku membeli pakaian perlengkapan bayi. Abang bisa antar atau ikut sana? Tanya Ayu. Oh iya ya, sudah waktunya kita belanja keperluan bayi, ucap Satria. Katanya abang mau kejutan, gak pengen tahu dulu. Kira-kira laki-laki atau perempuan ya? Ya memang tapi penasaran juga. Bang, kalau begitu kita beli pakaian bayinya yang bisa dipakai untuk bayi laki-laki dan perempuan ya, yang warnanya netral. Iya, begitu juga bagus. Oh iya bang, setiap bulan aku hanya bisa menyimpan uang gaji dari abang sebanyak 3-4 juta untuk keperluan calon bayi kita. Maaf ya bang. Gak apa-apa, itu sudah lumayan banyak kok. Kan
Sudah buat makan tiap bulan sama periksa hamil juga. Terima kasih ya kamu sudah bisa mengatur uang dengan baik. Kalau abang yang simpan setiap bulannya nggak sampai segitu, abang juga ada sedikit tabungan. Iya sih bang, menurut aku juga banyak, karena aku belum pernah punya uang sebanyak itu. Tabungan aku sebelum resign cuma ada 5 juta. Aku tadi sudah hitung ada hampir 30 jutaan bang. Iya nggak apa-apa, yang penting nanti cukup. Kita beli perlengkapan bayi nggak perlu yang terlalu mahal. Dan semoga aku bisa melahirkan dengan normal ya bang. Amin. Hari Minggu pagi, Ayu dan Satria mendatangi toko baby shop ditemani oleh Bu Sonia. Ini toko perlengkapan bayi yang cukup lengkap, bisik Ayu dalam hati. Satria yang berjalan di sampingnya juga nampak serius memperhatikan semua perlengkapan bayi. Yuh, ini baju bayi lucu banget, bagus deh kayaknya buat si kecil. Tapi jangan lupa sama popoknya juga, itu penting banget, sela Bu Sonia. Betul juga ya Bu, popok, baju, sama apa lagi ya yang harus kita siapin. Beli beberapa botol susu juga Ayu, siapa tahu berguna pas lagi di luar. Betul, mending siap segala keperluan si kecil biar nggak repot nanti. Apa kita perlu membeli box bayi? Sepertinya nggak usah deh bang, biar si kecil tidur sama kita saja. Iya betul juga, yang penting kalian berdua harus hati-hati. Jangan sampai bayi kalian kenapa-napa karena tidur bareng orang tuanya. Insya Allah bu. Tiba-tiba Bu Sonia membuyarkan lamunan Ayu. Yuk, gendongan ini bagus loh. Ayu tersenyum menerima gendongan bayi, lalu membayangkan saat-saat indah ketika ia dapat menggendong buah hatinya nanti. Tak sabar rasanya. Bagus gendongan bayinya. Setelah puas memilih perlengkapan, lalu langsung pergi ke kasir. Total semuanya 3.700.000 rupiah bu. Ayu segera membayar barang belanjaan mereka. Setelah itu mereka langsung membawa semua barang belanjaan mereka ke dalam mobil. Apa sudah ada? Gak ada yang mau dibeli lagi, mumpung masih di sini. Untuk saat ini sudah cukup deh bang. Iya kan mah? Iya sepertinya sudah lengkap semua kok. Tapi kalian gak mau beli stroller? Tadi mama lihat ada stroller bagus loh. Oh iya bang, kok aku gak kepikiran beli stroller ya? Ya sudah, kita masuk lagi lihat stroller. Lalu mereka kembali masuk ke toko baby shop. Ayuyo dan Satria memilih stroller yang tidak terlalu mahal, namun juga tidak yang murahan. Dengan harga sekitar 4 jutaan saja. Mereka membawa stroller ke dalam mobil, mereka pun lalu pulang. Senin malam saat Ayu sedang menonton televisi, tiba-tiba perutnya mendadak sakit. Au, ada apa yuk? Perutku mah. Oh iya, kapan HPL-nya? Kurang lebih 2 hari lagi. Oh ya, mungkin sudah waktunya yuk. Bisa saja maju kan? Tria, kayaknya Ayu udah waktunya melahirkan nih. Beneran sayang? Siap-siap kita langsung berangkat ke rumah sakit. Ayu hanya mengangguk lemah. Sepanjang jalan Ayu merintih kesakitan. Sayang, tahan sebentar ya, kita udah sampai di rumah sakit. Udah gak tahan bang. Satria segera menggendong Ayu menuju ruang rawat gawat darurat. Satria tak henti-hentinya menguatkan hati istrinya itu. Saat mengantar Ayu ke IGD, tiba-tiba saja Satria menatap sosok wanita yang dulu sempat menjadi bagian dalam hidupnya. Pandangan mereka terkunci beberapa saat. Satria segera memalingkan wajahnya. Wanita itu kini ternyata menjadi seorang dokter rumah sakit. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa dia kini adalah seorang dokter yang sukses. Ucap Satria dalam hati. Berbagai pertanyaan serta rasa keingintahuan menghampiri benak Satria, mengingat kisah masa lalu yang mereka jalani. Rasa sakit tiba-tiba menusuk dadanya. Ingat saat wanita itu harus menikah dengan laki-laki yang dijodohkan dengan orang tuanya. Bagaimana jika dia menjadi dokter yang akan menangani Ayu? Satria mencoba untuk meredam rasa canggung yang ada di benaknya. Fokus Satria. Prioritas terpenting sekarang adalah kesehatan Ayu dan bayi kalian. Ucap Satria dalam hati.